Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Syariah Economic Festival 2022. Kali ini stage demo ISTEF akan diisi dengan talk show. Untuk itu kami akan menyerahkan acara kepada moderator kita kali ini. Mari kita sambut Hemasari Dharma Bumi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang tercinta, terima kasih telah hadir di forum ini. Ini adalah forum Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia. Kita sering sebut dengan PTI, Perempuan Tangguh Indonesia, bersama dengan adik-adik dan teman-teman dari penyandang disabilitas. Kita sebelum memulai, kita akan yel-yel dulu ya. Tapi saya harus memberikan sambutan terlebih dahulu, menyambut yang datang dari jauh-jauh. Kelompok 6 jagoan disabilitas Perempuan Tangguh Indonesia. Coba kan berdiri, semuanya berdiri. Nah, ini adalah bapak dan ibu serta anak-anak penyandang disabilitas yang tergabung dalam 6 jagoan ya, merek dagang mereka di bawah Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan satu persatu dulu siapakah Perempuan Tangguh Indonesia. Yayasan kami adalah yayasan yang baru berusia 2 tahun, tetapi kami setiap minggunya selalu menyelenggarakan kegiatan supaya teman-teman disabilitas bisa memiliki kemandirian dan kepercayaan diri untuk menyongsong masa depannya. Ya, jadi kita harus perkenalkan satu persatu dulu dari reng-rengan Perempuan Tangguh Indonesia. Yang pertama, lambaikan tangan saja adalah yang kami sangat banggakan, Ketua Umum kami, Ibu Mira Winarko. Ini adalah Ibu Mira ya. Yang kedua, kami juga harus persilahkan untuk maju ke depan dan melambaikan tangan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia, Ibu Mira Rajasa ya. Kemudian di sela-sela juga ada beberapa wakil ketua yang hadir, yang ada 2. Yang pertama saya sendiri, wakil ketua PTI untuk bidang hukum dan organisasi. Tapi ada juga wakil ketua PTI untuk bidang branding dan media, yaitu Ibu Ami Wirabudi, itu yang di sebelah sana ya. Dan tentu saja baru sekali datang, kita sambut Ibu Intan Abdam Skatopo sebagai bendahara umum kami, itu yang di sana. Sekaligus Ibu Itik ya, karena Ibu Intan mengkoordinir penjualan telur asin untuk se-Jakarta ya, di bawah koordinasi Ibu Intan. Nah, untuk memulai acara ini, mari kita perhatikan dulu satu video, ada beberapa video untuk supaya ibu dan bapak mengenali apa itu PTI atau Perempuan Tangguh Indonesia. Persilakan. Perempuan Tangguh Indonesia adalah yayasan yang didirikan oleh 29 perempuan yang memiliki rasa peduli terhadap kemanusiaan dan kebangsaan. Memfokuskan diri untuk membangun ekonomi inklusi melalui pemberdayaan kaum disabilitas dan perempuan yang termarginalisasikan. Perempuan Tangguh Indonesia atau PTI memahami bahwa membangun sebuah ekosistem bisnis dari berbagai unsur masyarakat, termasuk perusahaan dan pemerintah, merupakan syarat bagi gerakan sosial yang berkesinambungan.
cening ayu ngijang cening juma meme luas malu kepekan membelanja apang ada darah nasi meme titiang iring nongos ngijang juma sambil ngepundo aja titiang dadua dimulai nih donggap kape tanah airku tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai engkau ku hargai. Pelatihan Makeup Artist Indonesia untuk sahabat tuli merupakan salah satu upaya kami untuk membantu rekan-rekan sekalian agar dapat mengembangkan potensinya menjadi makeup artist profesional. Kami mendukung PTI dengan menjadi bagian dari inkubator bisnis disabilitas. Kami dari Moderna Indonesia sangat mendukung PTI dengan menjadi bagian dari inkubator bisnis disabilitas. Pandor mendukung Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia dengan menjadi bagian dari inkubator bisnis disabilitas. Kami PT Prima Tbk memberikan apresiasi kepada Perempuan Tangguh Indonesia yang terus melakukan pembinaan, pengembangan kemampuan dan keahlian bagi penyandang disabilitas dalam rangka memperkuat kemampuan para disabilitas untuk bisa terjun langsung bersama-sama di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kami mendukung Perempuan Tangguh Indonesia dengan menjadi inkubator dari bisnis disabilitas. Ada lebih dari 30 juta disabilitas di Indonesia yang perlu kita rangkul agar mandiri dan berdaya secara finansial. Mereka adalah sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kami, Perempuan Tangguh Indonesia, telah memulai dan akan terus menjadi inkubator bisnis sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi digital berkelanjutan bagi disabilitas. Iya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tadi kita sudah menyaksikan secara visual video penayangan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Perempuan Tangguh Indonesia. Saya juga ada kelupaan ya untuk memperkenalkan siapa Perempuan Tangguh Indonesia di Bandung. Kita punya Ketua PTI Cabang Bandung Raya, yaitu Ibu Rini. Ibu Rini Ambarwati, ya, beliau adalah ketuanya. Kita juga memperkenalkan seorang yang sangat penting fungsinya dalam PTI, yaitu reporter dan dokumentator setia kami, yaitu Ibu Uci Anwar. Kemudian kalau tadi kita lihat ya, ada satu akademi, yaitu ada Akademi Kuliner. Akademi Kuliner itu ada koordinatornya, di sini juga hadir. Lambaikan tangan Ibu Yeni. Bu Yeni, nah ini adalah koordinator ya, sekaligus beliau yang bekerja sama dengan Pandor untuk membuat teman-teman bisa bekerja di Pandor. Kemudian juga ada koordinator make up artist, ya beliau adalah yang sehari-hari mengcoaching terus teman-teman make up artist sehingga bisa menjadi make up artist profesional, yaitu Ibu Susi Sahroni. Nah, tentu saja teman-teman di sini ada yang kalau PTI melakukan kegiatan apa saja, beliau adalah event organizer-nya PTI. Ya, yang membuat semua acara PTI menjadi rapi dan lancar, yaitu Ibu Febrianti. Nah,
Ibu-ibu yang tidak tersebutkan lainnya merupakan pendiri PTI. Lambaikan tangan dong yang merasa mendirikan PTI, Ibu Syuli. Ibu Syuli, kemudian ada Ibu Lili Amrina, ada Ibu Miu Dewi, dan semuanya ya. Semuanya sudah kumpul sini, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, karena PTI itu adalah inkubator bisnis, maka kami menggandeng beberapa perusahaan di dalam setiap kegiatan kami. Salah satunya adalah Wardah ya, yang merupakan Paragon Group. Nah, Wardah merupakan perusahaan yang selalu mensupport setiap pendidikan make up artis kita. Di sini di pameran ini ada Wardah, yaitu di lower ground ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau membeli produk-produk dari Wardah, silahkan berangkat ke lower ground. Di situ ada counter Wardah. Dan ada counter khusus kuliner yang dimiliki oleh Perempuan Tangguh Indonesia, bertempat di daerah fashion. Dari kasir sebelah kanan itu dekat sekali ada di situ stand Perempuan Tangguh Indonesia, di mana menjual semua makanan-makanan yang diproduksi oleh teman-teman disabilitas ya. Jadi dipersilahkan buat Ibu dan Bapak untuk mensupport mereka, memberikan kesempatan mereka memperbaiki dirinya dan meraih masa depan dengan pendapatan yang bisa dihasilkan oleh kerja keras mereka sendiri. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan melakukan demo dan sedikit talk show. Kami akan panggilkan terlebih dahulu make up artis, 3 orang saja perwakilan dari puluhan orang make up artis yang sedang dilatih dan digembleng oleh PTI. Yang pertama kita panggilkan Kakak Erna. Tepuk tangan Kakak Erna. Silakan. Kakak Erna ini batch 1 apa batch 2? Batch 1 apa batch 2? Batch 2 ya, jadi ini angkatan kedua, kelas kedua dari pelatihan make up artis-nya PTI. Yang kedua kita panggilkan Kakak Dara. Nah ini Kakak Dara ini cantik sekali, beliau juga adalah lulusan batch kedua dari make up artis PTI. Dan terakhir adalah Kavina. Kavina ini adalah lulusan batch pertama ya dari make up artist. Terima kasih mereka sudah ada, tapi di sisi lain kita akan demo juga telur asin. Supaya Bapak dan Ibu tahu bahwa telur asin yang diperjualkan di sini bisa ya nanti dibeli. Telur asin 1 keranjang begini 20.000, lucu untuk dibawa pulang ya. 20.000 rupiah. Ini benar-benar dibikin oleh teman-teman yang disabilitas mental dari Bandung ya. Nama kelompok mereka adalah kelompok 6 Jagoan. Kita panggil yang paling jagoan dari yang ada ya, hanya 4 orang perwakilan saja. AA Ihsan. Sini AA. Nah ini AA Ihsan ya. AA Ihsan datang sini untuk bikin telur asin ya. Ya nanti akan dijual ya. Ya, di Bandung, di Jakarta, 3 kali di EKA Bandung. Di mana kakak asing kami ini kami mudah-mudahan gagang telur asin gak laku di Bandung. Terima kasih. Di sini berdiri Aisan. Di sini berdiri sini. Di sini ya. Yang kedua kita panggilkan, alhamdulillah Aisan ya, berharap selalu telur asinnya laku. Setiap dia produksi di Bandung dan dijual di Jakarta ya. Yang kedua, Kakak Tri, Teteh Tri, silakan. Teteh bikin telur asin. Titi, Ya, enak, enak. Telur asin Teteh enak ya? enak. Seminggu berapa telur asin yang dibikin Teteh? 5. 50 setiap minggunya Teteh Tri sendiri ya. Silakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Lani. Ini Teteh Lani. Teteh Lani ini adalah baru bergabung di kelompok 6 Jagoan ya? Ya baru bergabung di kelompok 6 Jagoan, berharap karena anak-anak 6 Jagoan sekarang bisa punya penghasilan dari 500 sampai 1,5 juta sebulan. Lumayan ya, bisa dipakai untuk beli baju dan beli yang lainnya. Silakan Teteh berdiri situ. Terakhir adalah Teteh Novi. Nah ini Teteh yang paling ceria. Senang sekali main ke Jakarta katanya. Jarang-jarang ada yang bawa ke Jakarta ya.
silakan Teteh. Ya, nah selagi mereka persiapan ya akan ada koordinator lapangan pembuatan telur asin. Ini namanya Ibu Warna Sari Aliani. Nah, tepuk tangan buat Bu Warna. Sini Bu. Bu Warna ini seorang anaknya disabilitas, anak saya juga disabilitas. Kami itu ibu-ibu disabilitas. Jadi yang sekarang kami siapkan di Bandung itu adalah sebuah ekosistem agar kita itu bisa mempelajari membuat anak-anak bisa mendapatkan pendapatannya sendiri gitu ya. Nah Ibu Warna anaknya tidak datang karena sedang tantrum, ibu-ibu bapak-bapak. Jadi nggak bisa dibawa ke sini. Ibu Warna silahkan untuk mempersiapkan teman-teman. Nah di dalam make up artis ini ada 3 orang ya ibu-ibu dari PTI yang akan di make upi. Yang pertama kita panggil senior pendiri PTI kami yang sangat kami cintai, Ibu Lili Amrina. Silakan Ibu Lili. Ibu Lili akan di make upin nanti ya menjadi cantik sekali. Langsung sana. Ibu Lili ini waktu muda itu seperti Minati Atmanagara ya. Nah, kalau sudah tua ya seperti Ibu Lili lah. Begitu ya Ibu Lili, silakan siapa yang mau make upkan Ibu Lili? Ya Mbak Erna. Kemudian yang kedua kami panggil Ibu Miu Dewi. Nah ini Ibu Miu Dewi itu juga salah satu pendiri PTI paling cantik ya. Sehingga kami pede. Silakan Bu Miu Dewi. Dan terakhir adalah Ibu Lis. Ya Ibu Lis, ini juga Bu Lis orang PTI yang paling cantik juga ya. Sehingga kita lihat nanti hasilnya bagaimanakah teman-teman dari rias artis ini, makeup artis ini bisa meriasi ibu-ibu itu menjadi cantik. Nah kalau nanti ada waktu silahkan kalau ibu-ibu di sini yang ingin minta dirias, di touch up bisa diriaskan oleh makeup artis kita. Nah dipersilakan dimulai ya kerjaan-kerjaannya sebagai demonya. Nah saya sekarang bertugas untuk bertanya dan membuat talk show. Dan kita panggilkan saja yang pertama itu adalah induk semang dari para make up artis kita yaitu Ibu Susi Sahroni untuk maju ke podium dan bergabung bersama saya. Oh iya, silakan duduk Bunda. Nah ini dipanggilnya Bunda Susi ya. Jadi setiap kalau ada panggilan misalnya ibu-ibu menteri mau di make up artis langsung stres. Enggak, langsung mereka rapat, Bunda Susi langsung mengcoaching teman-teman supaya hasilnya itu luar biasa. Silakan duduk dulu saja Bunda. Yang kedua kita panggilkan, ini yang bertanggung jawab untuk membangun koperasi. Karena kita sekarang sedang mempersiapkan pembangunan koperasi disabilitas pertama di Indonesia. Yaitu Ibu Rini Ambarwati. Silakan Ibu bergabung. Dan tentu saja bukan PTI kalau tidak ada emaknya ya, yaitu Ketua Umum Perempuan Tangguh Indonesia, Ibu Mira Winarko. Dipersilakan. Nah mungkin pertama-tama, jadi ibu-ibu sudah tahu ya sebenarnya ibu-ibu yang ada di sini itu adalah tergabung dalam Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia. Ternyata berbagai profesi ya profesi-profesi yang ada di dalam Perempuan Tangguh Indonesia. Misalnya saya sendiri adalah advokat yang berkantor di sebuah kantor hukum di Jakarta. Kemudian Ibu Mira Winarko itu adalah penggiat ya, aktivis kira-kira begitu. Dan juga punya perusahaan ya, dia lahir dari keluarga perusahaan lah gitu ya, pengusaha. Sebenarnya lebih tepat ibu rumah tangga aja Teh. Ibu rumah tangga, maunya disebutnya ibu rumah tangga. Kemudian Ibu Rini Ambarwati ini sehari-hari beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Bandung. Ya, dan beliau merupakan ibu yang sangat giat untuk mengkampanyekan sekolah inklusif. Yaitu sekolah untuk menerima perbedaan disabilitas ya. Jadi anak-anak normal dengan anak-anak disabilitas itu digabungkan. Nah sekarang sudah banyak perkembangan, banyak sekali sekolah disabilitas di sekitar Bandung gitu. Yang sudah menerima ya penyandang disabilitas untuk sekolah di sekolah normal lainnya. Dan Ibu Susi ini adalah seorang ibu yang juga pengusaha
catering, pengusaha make up artist, rias pengantin, dan lain sebagainya. Jadi cocok sekali di bidang make up artist. Nah pertama saya akan bertanya dulu nih pada Ibu Mira Winarko ya. Sebenarnya kenapa ibu-ibu rada gila ini, ibu-ibu ini sangat memilih untuk bergerak di membantu teman-teman disabilitas dan apa tujuannya Bu? Apakah cuma pelatihan atau bagaimana? Silakan. Ya, kami ibu-ibu ini sebenarnya semuanya ingin berbuat kebaikan ya. Sebenarnya di dalam hidup ini semua orang pasti akan berbuat kebaikan. Ibu-ibu di sini juga sudah pasti mempunyai cinta, hati dan kasih untuk membantu sesama supaya mereka bisa menjadi mandiri, menggali bakat-bakatnya dan juga berpotensi kepada masyarakat sekitarnya. Jadi saya pikir awal dari setiap dari kita adalah karena kita mempunyai kasih. Itu aja yang paling penting sebenarnya Teh Hema. Ya, terima kasih Bu. Nah, saya dengar PTI itu ingin menjadi inkubator bagi pebisnis disabilitas. Latar belakangnya apa Bu? Kenapa kita memutuskan untuk melakukan intervensi terhadap penyandang disabilitas? Karena sesuai dengan kebijakan atau anjuran dari Presiden kita Republik Indonesia Bapak Jokowi supaya kita itu menjadi inkubator, menjadi apa ya sebutannya Teh, yang membantu ya mereka ya supaya mereka bisa bekerja atau berkompetisi. Dan kita juga tidak mengadakan hanya pelatihan tetapi juga sesudah pelatihan itu apa yang kita akan lakukan. Kita itu sebenarnya mengadakan pelatihan-pelatihan ini, kalau misalnya kita tadi ibu-ibu baca ya sama bapak-bapak di atas itu, bahwa Perempuan Tangguh Indonesia itu memberikan kail, bukan memberikan ikannya. Mungkin kalau ada yang bisa jawab di sini, saya akan kasih hadiah. Ada nggak? Kecuali ibu-ibu Perempuan Tangguh Indonesia nggak boleh jawab. Yang lain ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini ada nggak yang bisa memberikan penjelasan kalau Perempuan Tangguh Indonesia ini memberikan kail kepada penyandang disabilitas bukan ikannya tetapi kailnya atau kita sebut jalannya. Kalau ada yang bisa menjawab akan saya beri hadiah. Kecuali ibu-ibu Perempuan Tangguh Indonesia tidak boleh. Waduh, ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Yang ibu dulu kayaknya yang tadi mengacung ya. Silakan ibu ke sini aja. Oh ya silakan. Wah ketua umum kita udah memberikan, silakan Bu. Halo ya. Jadi kalau memberikan ikan itu akan cepat habis dan tidak bisa menentu ya. Tapi kalau memberikan kail kita memberikan kemampuan melatih, membina supaya orang itu bisa berusaha mandiri dan menghasilkan lebih dari ikan gitu. Jadi memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan supaya bisa hidup dan menghasilkan, memproduksi sehingga tidak bergantung pada orang lain. Ya, itu. Betul Bu. Betul Bu. Betul, Mau dikasih hadiah apa nih Bu? Ya. Telur asin ya. Aduh. Belum apa-apa udah dapat door prize Ibu, lumayan aja sini Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Emang jawabannya Terima Ibu kasih. memang luar biasa Bu. Memang kita itu memberikan kail artinya kita itu memberikan pelatihan supaya anak-anak pelatihan kita menjadi mandiri dan menjadi bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Dan juga saya harap bisa menebarkan rasa rasa untuk memicu orang lain supaya bisa mandiri atau bisa bekerja. Saya harapkan apa yang kita berikan pelatihan-pelatihan ini, anak-anak disabilitas ini menebarkan kepada sekitarnya. Itu yang saya harapkan dari mereka. Tapi Ibu luar biasa jawabannya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Nah selanjutnya di sektor sebelah kanan, ternyata Aisan sudah banyak menamatkan pembumbuan. Jadi kalau telur asin ini pertama itu kan dibersihkan, setelah dibersihkan diamplas. Ya. Jadi telur bebek seperti telur ayam. Kalau diamplas jadi dibutuhkan
betul-betul terapi ya buat teman-teman ini supaya ketika mengamplas telurnya tidak pecah. Gitu diamplas, dibersihkan, dilihat telurnya bagus, kemudian diamplas satu persatu sampai semuanya teramplas secara tipis, baru kemudian mereka bungkus pakai abu dan garam sehingga kemudian menjadi asin. Nah, setelah dibungkus nanti kemudian dibiarkan disimpan selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Baru setelah 2 minggu dipanen. Dipanen itu adalah dibungkal lagi lumpur abu dan garamnya, kemudian dibersihkan lagi dan dikukus. Akhirnya menjadilah telur asin. Demikianlah mereka terus menerus dari minggu ke minggunya menghasilkan telur-telur asin. Maaf, contoh lagi ya Bu ya tadi. Kalau misalnya kita ini Perempuan Tangguh Indonesia hanya memberikan ikan, di mana misalnya saya cuma memberikan sembako atau misalnya kasih makanan saja, mereka tidak bisa sustain, tidak bisa berlangsung. Sedangkan kalau kita memberikan pelatihan, membuat mereka menjadi mandiri, itu akan terus seumur hidupnya. Saya harap mereka bisa mencukupi kehidupannya. Itu sih yang paling penting. Masuk ke situ tuh Bu. Mereka kan udah pintar nih bikin telur asin. Apa yang dilakukan oleh Perempuan Tangguh Indonesia setelah mereka bisa memproduksi ya? Biasanya kan kalau pelatihan hanya bikin telur asin banyak Bu. Nah bagaimana itu bisa disebutkan inkubasi ya? Sesudah pelatihan ini dan kita sudah bina mereka, tidak hanya telur asin, makeup artist dan juga kuliner. Mohon maaf untuk kuliner hari ini kami tidak bisa adakan di sini. Tapi setiap harinya Ibu Yeni yang akan terus mencarikan market untuk makanan-makanan yang sudah diproduksi oleh anak-anak pelatihan kami. Nah itulah yang disebut inkubator, tidak hanya kita mengadakan pelatihan tetapi juga mencarikan market dan juga membuat anak-anak ini lebih berkembang lagi supaya dikenal oleh masyarakat luas. Jadi itu ya, jadi nanti mereka akan juga dipasarkan ya, hasil telur asinnya dipasarkan, kemudian juga make up artist dan lain sebagainya. Nah kita ngelihat ngomong-ngomong telur asin nih berpindah dulu sebentar ya sama Ibu Rini Ambarwati. Bu, telur asin anak-anak 6 jagoan ini ada di Bandung ya? Iya. Apa saja produk yang dihasilkan oleh telur asin, apakah juga melibatkan keluarganya dan lain sebagainya, dan ekosistem apa yang nanti dipersiapkan di Bandung untuk kesinambungan mereka? Ya, berawal dari kepedulian kita PTI terhadap anak-anak disabilitas, maka ketika mereka memerlukan terapi, ini salah satu terapi sebetulnya agar mereka bisa mengelola psikologis mereka dalam cara mereka membuat telur asin. Nah, ketika itu sudah kita latih, mereka diharapkan punya kemandirian. Oleh sebab itu kita ke depannya akan membuat sistem yang lebih baik lagi, karena selain mereka membuat telur asin, orang tua ini kan harus berada di dekat mereka, sehingga mereka harus juga tidak hanya memperhatikan atau mendampingi anak-anaknya, tapi orang tua ini juga memiliki keahlian-keahlian dalam mengelola makanan. Mereka membuat juga beberapa produk-produk makanan seperti peye, kemudian itu orang-orang tua dari anak-anak disabilitas ini. Nah, karena banyaknya produk-produk yang dibuat oleh kaum disabilitas dan orang tuanya, maka kita berencana membuat koperasi disabilitas. Jadi koperasi itu semacam ekosistemnya mereka ya? Ya, ekosistem yang akan kita buat. Akan diambil peranan, apa yang akan diambil koperasi supaya mereka bisa sustainable usahanya? Kita rencananya koperasi simpan pinjam, kemudian juga pengelolaan, bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan baku di koperasi gitu ya, supaya mereka tidak lagi mencari-cari tempat yang jauh. Jadi kita sediakan di koperasi sehingga keterlibatan mereka sebagai anggota koperasi akan lebih bermakna. Bagus sekali ya Bu ya kalau itu bisa terlaksana ya. Jadi 6 jagoan bersama Perempuan Tangguh Indonesia akan sebentar lagi meresmikan adanya koperasi disabilitas dan Perempuan Tangguh Indonesia ya. Yang
kami pikir adalah yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan ini merupakan, karena gini, teman-teman disabilitas itu ada masalah ibu bapak. Masalahnya misalnya apa? Kalau mereka pengen punya tabungan ke bank, bank itu tidak menerima anak-anak disabilitas ya. Terutama yang disabilitasnya mental gitu ya. Selalu kemudian harus orang tuanya yang punya tabungan dan lain sebagainya. Kalau mereka misalnya pengen masuk jadi anggota koperasi, nggak diterima jadi anggota koperasi. Orang tuanya yang jadi anggota koperasi mewakili mereka. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sekarang seluruh hak seperti orang normal punya itu harus dimiliki oleh kaum disabilitas. Jadi kaum disabilitas harus bisa mengakses penyimpanan uangnya di bank, harus bisa punya akses meminjam kredit ke bank, dan harus bisa punya akses menjadi bagian daripada anggota koperasi. Nah oleh karena itu kita akan buktikan nanti ketika koperasi disabilitas ini berdiri, maka Aisan dan kawan-kawannya, juga Kak Dara dan kawan-kawannya akan menjadi anggota koperasi ya Aisan ya? Siap? Siap ya? Sehingga Aisan bisa menjadi anggota koperasi, menabung di koperasi, dan kalau butuh modal bisa pinjam dana talangan dari koperasi ya Aisan ya? Begitu kira-kira. Nah terakhir dari pembicara kita yang ketiga nih ya. Kita ini kan Bunda itu udah sangat terkenal nih. Ya sekarang ini Bun, make up artist, disabilitas yang dimiliki oleh PTI ya, bersama-sama PTI itu sudah melanglang buana kemana-mana gitu ya untuk memberikan servis makeup artisnya. Gimana Bun? Berapa orang sekarang yang sudah sedang di coaching, kedepannya bagaimana, apa yang akan membuat mereka bisa bertahan dan lain sebagainya, silakan. Alhamdulillah saat ini sudah dari 40 peserta yang kami latih sudah terjaring itu 27 peserta yang kelulusan yang sudah mempunyai keterampilan yang baik. Setelah pelatihan itu kami lakukan setiap hampir seminggu 2 kali dilakukan latihan bersama yang kami persiapkan untuk bekerja. Jadi bekerja menerima job dari kalangan sosialita, dari ibu-ibu menteri, dari kalangan-kalangan menengah ke atas, dan juga semua kalangan umum yang ingin memakai jasa mereka, kami salurkan. Kami salurkan dan hasilnya untuk mereka. Tapi sebelum mereka terjun ke umum, kami lakukan dulu, kami seleksi dulu, kami latih dulu supaya hasilnya betul-betul memuaskan. Jadi diterima dengan baik oleh customer. Itu yang kami harapkan, sehingga betul-betul kami tidak hanya memberikan pelatihan dan melepas begitu saja Bu Hema. Kami ingin memberikan bekal untuk mereka, mereka bisa betul-betul mencari nafkah dari keterampilan mereka. Nah kalau mereka ini nanti akan menjadi anggota koperasi juga Bun? Betul sekali, mereka akan, karena butuh sekali itu koperasi. Ya. Produk-produk mereka make up yang dipakai, perlengkapan itu mahal-mahal Bu Emma. Jadi memang harus mempunyai dukungan dari koperasi untuk mendapatkan itu. Apalagi mereka juga rencananya akan mempunyai usaha sendiri, misalnya akan mendirikan sanggar atau apa seperti itu. Ya, ya. Dari 27 yang sekarang sedang betul-betul di coaching ya Bun ya, yang betul-betul di coaching. Kira-kira akankah akademi beautician akademinya PTI ini mempunyai satu tim atau satu satu tim yang akan menjadi betul-betul berusaha di bidang makeup artist ini? Iya, kita akan menuju ke sana. Dan dari yang 27 ini sudah ada sekitar 12 orang yang kita arahkan ke sana. Jadi sebetulnya untuk Bank Indonesia terutama mungkin ya, bisa saja sebetulnya acara seperti ini ya, pameran seperti ini, karena ada fashion show-nya, jadi teman-teman dari tim makeup artis kita ya yang untuk mempersiapkan dan mendanani para artis atau model ya. Betul sekali, itu yang kami harapkan, dukungan dari
teman-teman dengar, itu istilahnya ya, teman-teman dengar dan dukungan dari berbagai pihak untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa berkarya, memperlihatkan keterampilan mereka bahwa mereka sama dengan teman-teman dengar. Mereka mempunyai keahlian yang mungkin bahkan lebih baik daripada teman-teman dengar. Kemampuan mereka ini bisa 20 menit mereka bisa menghasilkan karya yang baik, yang tidak kalah dengan teman-teman MUA dengar. Gitu. Terima kasih Bun. Nah demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak pengantar ya. Kira-kira pengantar apa yang dilakukan, apa yang sehari-hari dilakukan oleh ibu-ibu dari Perempuan Tangguh Indonesia ini. Nah mungkin sekarang dari audiens kita lihat di sini di sektor telur asin sudah selesai ya Aisan ya. Yaitu melumuri semua telur-telurnya dengan abu dan garam. Nanti ini tuh setelah ini akan dipendam nih. Dipendam selama kurang lebih 2 minggu. Untuk nanti diproses selanjutnya menjadi ya. Oh 2 kali. 2 minggu. Ya. Ya, 2 minggu katanya. 2 minggu diperam kemudian dipanen. Iya, kengeng di Cipagung, di luar kayak Cipagung, kayak dengan di megah-megahan, kami ini enggak asin dari rumah kami di Konggong Bandung, ini dibangun di Jakarta. Oh, dijual di Jakarta ya Ayah? Iya, dijual di Jakarta. Kali hasil ini, aku sibuk. 3 kali, 3 minggu. Oh gitu. Iya, 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali mereka panen ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan setiap bulan mereka bisa menyetor ke Jakarta ya 2 kali sebanyak. Agak mudah-mudahan, agak bajai kameran, agak keringer, agak sake, agak baju. Mudah-mudahan ini lah kami kalau asin isang kebugin. Ya. Dan mudah-mudahan katanya di antara orang-orang yang jual baju, ada pameran, ada bazar banyak begitu. Telur asin kami juga ada yang beli katanya begitu ya. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu ya. Nuhun Aisan, nuhun. Nah sekarang mungkin dari audiens Bapak dan Ibu ada yang mau menyampaikan, bertanya kepada ini ada ketua umum kami. Silakan, udah banyak sekali ya. Bu Hema, yang pertama ada yang mau saya tambahkan. Oh ya. Di antara teman-teman MUA ini sudah ada juga yang jadi perias pengantin loh Bu Hema. Oh ya, jadi di antara 40 anak MUA ini sudah ada perias pengantin profesional. Betul-betul profesional ya, bukan kami itu tidak mau dianggap karunya kasihan gitu ya, tidak ya. Tapi mereka itu memang sudah bisa betul-betul bersaing dengan anak-anak normal lainnya, orang-orang normal untuk betul-betul bisa menampilkan seprofesional mungkin. Bapak yang pertama ya, kemudian Ibu Yuli yang kedua, kemudian Bapak yang ketiga. Nanti kita ada lagi satu sesi lagi yang lain. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Saya ingin bertanya dengan Ketua Umum, Ibu Ketum, apakah selain di Kota Bandung juga ke depan ada rencana untuk melakukan pembinaan untuk disabilitas di kota-kota besar lain? Terima kasih. Saat ini kami kan berfokus sebenarnya di Jakarta, tapi juga kami sudah membuka pelatihan yang akan dilakukan di Bandung. Kedepannya saya akan membuka cabang-cabang di luar kota. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik. Karena balik lagi ya Pak, kalau saya bilang kita itu bisa melakukan pelatihan 10-100 ribu kali. Tapi kalau hasil ujungnya tidak ada hasilnya, sebenarnya itu tidak ada hasilnya. Jadi kita itu melakukan pelatihan dan kita harus membuat anak-anak ini menjadi berkompeten dan bisa masuk ke dalam market yang ada sekarang. Pelatihan kami ini, Perempuan Tangguh Indonesia ini selalu bilang kepada anak-anak pelatihan kami bahwa bukan rasa kasihan yang kita akan buka atau lakukan di sini, tapi karena keterampilan, kepintaran, keahlian kalian yang akan membuat kalian maju. Itu sih yang saya selalu tanamkan kepada mereka.
Demikian mungkin ya Pak ya. Jadi sekarang memang ada di Jakarta dan di Bandung, kita sedang mengumpulkan success story ya Bu ya. Jadi kita harus mencari format terbaik yang membuat anak-anak yang tadinya di rumah mengurung diri gitu ya, kemudian bisa dilatih, berani, kemudian bisa berpenghasilan gitu ya Pak ya, bisa punya uang untuk melanjutkan hidup mereka. Jadi di kota apa Bu selanjutnya kira-kira kita itu ya kemarin? Saya belum tahu dengan pasti, tapi saya akan pikirkan bersama-sama dengan yang lain kemana baiknya. Ya begitu Pak ya mungkin. Yang kedua silakan Bu Yuli ya. Saya mau nanya dari disabilitas ini gimana sih, ada nggak sih kesulitan yang dalam mengajarkan mereka, kesulitannya seperti apa dan berapa binaan yang udah dibina oleh wanita perempuan tangguh Indonesia khusus yang disabilitas seperti itu. Ya sebentar, saya boleh ya saya panggil Ibu Yeni Krisnandari. Ini adalah ketua koordinator dari kuliner kami. Jadi saya juga kepengen Ibu Yeni untuk menerangkan sedikit mengenai pelatihan kuliner kami. Silahkan Bu Yeni. Iya Bu Yeni itu harusnya bicara juga di depan tapi kebetulan kita kemarin 50-50 mau datang apa enggak mau datang. Ibu Yeni ini kalau saya panggil Ibu Yene sebenarnya. Tapi aslinya Bu Yeni. Bu maaf ya saya jawab dulu sebentar buat Ibu. Sebenarnya kami ini kalau ditanya apakah kami mempunyai keterbatasan atau kesusahan ya maksudnya gitu ya. Untuk melatih anak-anak ini sebenarnya saya harus bilang kalau untuk anak-anak tuli kesusahan atau kekurangan dari kami adalah bahasa isyarat. Di mana sebenarnya nanti ibu-ibu perempuan tangguh Indonesia ini kami harapkan bisa berbahasa isyarat. Supaya lebih mudah buat kami berbicara kepada anak-anak tuli ini. Tapi kalau saya lihat susah enggaknya, saya tuh sangat bangga banget sama anak tuli terus terang. Mereka itu semangatnya luar biasa, sangat antusias, sangat semangat dan sangat fokus kepada pelatihan-pelatihan yang kami berikan. Kekurangannya cuman itu aja sebetulnya dalam berkomunikasi, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya berterima kasih sekali kepada juru bahasa isyarat yang ada di sini. Ada 4 juru bahasa isyarat yang selalu menemani kita. Saya sangat berterima kasih kepada mereka semua. Sudah tentu pasti anak-anak tuli juga berterima kasih kepada juru bahasa isyarat. Mereka selalu kalau kita telepon, tolongin saya mau ada pelatihan. Dan mereka selalu akan datang dengan tulus dan mereka selalu bisa membuat suasana itu gembira. Itu sih sebenarnya, jadi kalau ditanyain kesusahannya, kesukarannya enggak ada. Tidak ada kesusahan sama sekali selama kita mempunyai hati dan mempunyai kasih untuk melatih mereka semua. Itu. Silakan Bu, ini soalnya kalau dari sektor sebelah sini itu bisu tuli ya. Kalau menurut pendapat kami, ya terima kasih. Bisu tuli itu sebetulnya ya Ibu Bapak bukan disabilitas ya. Maksudnya tuh normal, mereka sangat normal, mereka sangat cerdas, mereka sangat luar biasa. Jadi hanya ada gangguan pendengaran dan bicara saja ya, bisu tuli ya. Mungkin berbeda dengan yang kelihatan normal tapi kemudian ada disabilitas mental ya, seperti anak-anak 6 jagoan gitu ya. Ada sedikit ini Bu, ada sedikit tantangan untuk ini dengan mereka ya. Saya bisa tambahkan Bu Hema, mungkin maksudnya teman tuli. Tapi ya. mereka kan tidak bisu. Iya betul, ya. Ada tuli juga tidak bisu, ada yang ini. Tapi kalau yang disabilitasnya mental, tantangannya itu tantrum Bu. Tantrum ya, ada tantrumnya, ada apa? Kenapa? Oh ya ada tantrumnya, ada marahnya gitu ya. Nah marah-marahnya itu yang kadang-kadang membuat kalau mereka sedang berproduksi jadi dipelan-pelankan produksinya karena harus ditinggalkan karena tantrum gitu. Ya oleh sebab itu mereka selalu didampingi oleh ibu-ibu mereka. Ya. Jadi terutama bagi teman-teman yang 6 jagoan itu selalu didampingi oleh orang tua mereka, terutama ibu-ibu mereka yang luar biasa. Untuk mereka selalu berproduksi, selalu disiapkan, dilatih, disupport
baik lahir dan batin oleh ibu-ibu mereka dan keluarga mereka. Ya begitu. Ada pertanyaan ketiga tadi Bapak silahkan. Terima kasih, nama saya Hotben. Saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia ini. Pertanyaan saya dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada para disabilitas itu, anak disabilitas, setelah memberikan pelatihan itu apakah mereka juga diarahkan untuk memasarkan atau menampung pemasaran mereka, Bu? Atau katakanlah menjalin kerjasama untuk misalnya kemana gitu, Indomaret atau Alfamart itu dipasarkan. Jadi kalau misalnya mereka hanya dilatih, habis itu mereka bikin sendiri nggak tahu dijual atau dipasarkan kan juga nggak semangat lagi nanti, Bu. Terus pelatihannya apa hanya untuk make up dan membuat telur asin saja, Bu? Apakah ada pelatihan-pelatihan yang lain? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak. Untuk anak-anak yang sudah kami latih kuliner, kami melatih beberapa macam masakan, seperti nasi ayam geprek dan lain-lain, dan cookies juga kami latih juga. Dan setelah pelatihan itu kami juga menyalurkan mereka untuk magang di beberapa bakery ya yang cukup terkenal di Jakarta. Salah satunya Pandor, dan dari anak-anak yang sudah magang di Pandor itu nanti ada seleksi lagi sehingga ada salah satu yang sudah menjadi pegawai tetap di Pandor. Dan untuk teman-teman lainnya yang tidak berhasil yang tidak masuk seleksi di Pandor, kami juga salurkan makanannya, cookies-cookiesnya itu ke beberapa, misalnya ke salon-salon kebetulan tempat teman saya gitu, lalu ke beberapa ibu-ibu yang misalnya ada Christmas gift atau Lebaran, itu juga kami salurkan. Tetapi kami tetap membimbing mereka beberapa kali untuk tes makanan mereka ya Bu ya, sebelum kami salurkan ke tempat-tempat penjualan itu. Jadi oke, ini misalnya kurang butternya, lalu kurang tepungnya diganti seperti itu sampai menghasilkan produk yang sellable. Boleh sedikit saya tambahkan Bu, seperti misalnya pelatihan-pelatihan makeup artist yang kami adakan itu, makanan-makanannya kami pesan ke teman-teman kuliner. Jadi makan siangnya atau apa kami pesan ke teman-teman kuliner. Sehingga kami ada saling mengisi begitu. Juga tambahannya kami juga sedang melatih anak-anak di Bandung untuk penjualan secara online. Ini sedang ada pelatihan. Ya, alhamdulillah mereka juga sudah mandiri ya Pak. Ada beberapa teman-teman kuliner kami yang hadir di sini yang sudah jualan soto. Ayo yang merasa dirinya sudah jualan soto, sukses jadi tukang soto. Sebentar lagi soto naik haji. Silakan berdiri Kak. Nah ini Pak sudah masuk dan jualan soto. Ini juga kita ada yang berdiri di sana, coba lambaikan tangannya. Ini semuanya tim make up artist ya Pak ya? Di mana make up artist? Coba berdiri make up artist. Nah ini make up artist kita semuanya profesional ya. Alhamdulillah sekarang ada beberapa teman-teman yang sudah jadi make up artist profesional dengan mungkin penghasilan yang lebih besar dari penghasilan kita. Jadi sudah sangat profesional dan sekarang tinggal pelanggan untuk dibiasakan untuk menerima perbedaan kalau dia normal atau disabilitas, yang penting mereka profesional gitu. Kadang-kadang kan pengennya di make up sama yang normal aja. Dia pikir mungkin kalau yang bisu tuli itu kurang bagus gitu ya, padahal nanti hasilnya kita bisa lihat sendiri. Kedepannya kami sedang menjajaki Pak untuk bekerja sama dengan WhatsApp. Di mana WhatsApp itu kemarin kami juga diajak berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi. Di situ kita nantinya akan bekerja sama dengan WhatsApp, perusahaan WhatsApp, di mana nanti kita bisa membuat satu grup untuk menjual makanan-makanan kuliner kita.
Itu yang bisa saya sampaikan Pak saat ini. Terima kasih. Ya, jadi betul Pak, bukan hanya melatih saja Pak, tapi kita itu inkubator. Jadi memaksa gimana caranya setiap anak yang masuk ke dalam akademi kita, itu kemudian bisa punya masa depan dengan penghasilan. Nah sekarang sesi yang kedua ya, ada yang mau bertanya lagi tadi dari sektor sebelah sana, 1, 2, silakan. Satu lagi siapa? Ya silakan ibu-ibu yang di belakang sana untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana tentang telur asin? Sekarang kan zaman now kekinian, dikreatifkan lagi dengan ada rasa serba seafood, ada cumi, ada udang, ada lobster, atau bagaimana tim kuliner dari Perempuan Tangguh Indonesia sendiri? Terima kasih. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua, silakan. Sebelahnya bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi, mau izin tanya sama yang tim make up. Ini kan bisu tuli ya, kalau misalkan kita ada mau panggil itu harus dari Perempuan Tangguh dulu kontaknya atau gimana. Terus nanti ketika kita di make up apa ada translatornya, karena kan tidak semua mengerti bahasa isyarat ya, gitu. Terima kasih. Pertanyaan pertama kayaknya dijawab oleh Bu Rini dan Bu Yeni ya. Silakan Bu Rini. Ya. Varian dari telur asin. Kita lebih banyak ke makanan-makanan tradisional ya ibu-ibunya. Kalau telur asin insya Allah dalam waktu dekat kita akan lebih membuat berbagai macam rasa dan diolah kembali ya, telur asinnya diolah kembali. Jadi tidak hanya sekedar telur asin, tapi bagaimana telur asin itu diolah lagi jadi makanan-makanan yang berbeda. Tadi bertanya apakah bisa telur asin itu diolah juga pakai apa? Produk olahan telur asin. Telur asin sebenarnya bisa diolah menjadi udang telur asin juga. Keripik Banyak telur ya, asin, macam udang telur asin gitu yang dipersiapkan Bu. Salmon skin telur asin, banyak sih Bu, bisa kolaborasi dengan telur asin ya. Bapau telur asin juga sekarang lagi in ya. Nah itu yang akan nanti next stepnya. Kalau sekarang kan karena telur asin saja juga sudah laku ya. Kalau teman-teman nanti di 6 jagoan sudah proses lagi lebih banyak lagi produksinya, mungkin kita akan membuat varian produk olahan dari telur asin. Nah sekarang yang menjawab yang pertanyaan kedua tadi Bunda, make up artis kalau kita mau di make up gimana nih Bun? Jadi untuk make up artis, masing-masing make up artis itu sudah ada Instagram. Mereka aktif di Instagram juga di-add dengan Perempuan Tangguh Indonesia. Kami juga punya call center, jadi ada nomor telepon Perempuan Tangguh Indonesia yang bisa dihubungi. Tapi mereka pun kami ajarkan untuk memasarkan diri mereka sendiri dengan membagikan kartu nama. Yang mana kartu nama mereka itu juga ada logo Perempuan Tangguh Indonesia. Berarti mereka tergabung dalam tim kami yang mana berarti kami jamin bahwa mereka kami didik dengan baik. Apakah itu attitude-nya dan lain sebagainya. Untuk pemesanan atau order semacam itu bisa melalui kami atau langsung kepada mereka. Tapi kami mengharapkan bahwa kami diinformasikan. Karena untuk menghubungi untuk komunikasi dan untuk mengatur jadwal itu memang harus dibantu oleh kami supaya tidak ada miscommunication seperti itu. Jadi kami membantu tetap untuk jadwalnya atau di mana lokasinya. Tapi untuk berhubungan langsung dengan mereka pun boleh karena mereka bisa berkomunikasi dengan tulisan Bu. Dengan tulisan bisa. Mereka tidak bisa berkomunikasi secara pendengaran tapi dengan tulisan bisa. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan bisa melalui tulisan. Gitu. Ya demikian ya bisa ini ya. Jadi kalau ada yang mau pesan make up artis 20 orang untuk make upin siapa seperti kemarin ya dari Visip UI karena mereka di kampus mau berkebaya kemudian semua
orang yang berkebaya di kampus UI FISIP itu kita make up artist ini ya, Bun ya. Bisa dipesan ke PTI untuk layanan make up artist profesional ya, yang tidak usah diragukan lagi ya keprofesionalannya. Mungkin ada lagi yang akan ya Ibu silakan Ibu dulu kemudian Ibu. Ini yang bertanyanya Pak Reneng-reneng terus kalau bahasa Sundanya ya. Ini Pak. Nama saya Sri, saya hanya ingin bertanya yang terkenal telur asin itu kan dari Brebes ya, mereknya ya. Kalau ini mereknya apa ya, dari mana gitu? 6 Jagoan. Oh 6 Jagoan, terus dari Bandung. Ada kuisinya nggak, bisa quality controlnya misalnya barang yang reject atau apa, terus dikemanakan gitu. Ya, jadi nah ini Bu Warna mungkin yang bisa menjawab. Sini Bu Warna, dia quality control khusus Bu. Jadi mungkin harus dijelaskan berapa kali proses quality control. Ya. Pertama dari mulai telur. Mulai telur. Pertama dari mulai telur dari peternaknya itu udah kita cek, karena dari peternak langsung itu telur enggak semua bagus, kita pilah, udah dipilah baru kita cek ke bagusnya enggak untuk dibikin telur asin. Nah udah itu baru kita proses ke pencucian sama pengasinan, seperti itu. Dan setelah itu juga setelah jadi dicek lagi Bu. Ya, biasanya kan kematangan dari misalnya kalau satu panen, satu aja yang dibuka cukup untuk menunjukkan seperti apa telur yang lain. Ya, Bu Ana ya. Jadi dan pengecekan lagi, sesudah diasinkan kita cek lagi, dilihat lagi. Pakai sinar. Sinar lagi. Kalau warna telur asin itu oranye atau kuning gitu biasa, itu tergantung telur itiknya Bu. Jadi kalau biasanya telur itiknya omega, biasanya jadi merah kuning gitu. Merah kemerah-merahan ya. Tapi kalau telur asin biasa nantinya kuning. Telur ini telur biasa, bukan telur omega. Ya. Terima kasih Bu Warna. Ya silakan Ibu sampingnya dulu, baru ke Ibu yang belakang ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis, Bu. Alhamdulillah saya sangat senang sekali mendengar pengalaman ibu-ibu perempuan tangguh ini. Dalam 2 tahun sudah banyak kiprahnya, Bu. Alhamdulillah. Saya tadi ingin bertanya, kan ini baru 2 disabilitas yang Ibu sasar ya, yang perempuan tangguh Indonesia sasar. Apakah kedepannya akan menyasar disabilitas lainnya, seperti misalnya mohon maaf buta gitu ya, atau misalnya tidak memiliki alat tubuh yang lengkap misalnya begitu. Karena selama ini kan kami masyarakat lebih banyak melihat mereka di jalanan, Bu. Jadi seperti misalnya jual kerupuk atau apa gitu. Itu pertanyaan saya pertama itu. Yang kedua, bagaimana awalnya perempuan tangguh Indonesia itu merekrut teman-teman disabilitas? Karena biasanya ada semacam karakter tertentu kan dari teman-teman ini, misalnya takut sama orang asing atau bagaimana gitu ya. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti yang menjawab Bu Ketua Umum ya. Tapi saya mau kasih tahu ke Ibu juga sebentar saja, kalau yang tunadaksa pakai kursi roda, tidak ada kakinya gitu, itu sudah dilatih batik Bu, di Solo. Jadi kalau khusus di kota Solo, kita lupa ya tadi baru Bandung, Jakarta, padahal sudah ada Solo Pak. Di kota Solo itu batik di bawah inkubasi bisnisnya Danar Hadi, Batik Danar Hadi. Yang kebetulan juga pendiri PTI ya, ibu yang memiliki Danar Hadinya. Jadi itu yang membuat pelatihan untuk yang tunadaksa. Memang yang buta belum sampai ke yang buta. Silakan mungkin Ibu Ketua. Jadi Bu, kami itu sudah melakukan pelatihan untuk batik tadi untuk anak-anak tunadaksa, dan juga kita juga melakukan pelatihan untuk anak autis dan Down syndrome. Anak-anak autis itu kami latih untuk seni melukis, dan anak Down syndrome kami latih untuk seni keramik.
salah satu dari dua itu di mana mereka tertariknya ya Bu. Memang itu masih harus kami pelajari lebih dalam lagi ke depannya bagaimana, dan tapi kami akan terus melanjutkan pelatihan itu. Yang pertanyaan Ibu yang kedua tadi, bagaimana kami merekrut anak-anak ini, kami membuka registrasi online. Yang kami sudah punya Instagram dan kami sudah punya komunitas, kami juga dibantu sebetulnya dari media sosial Kami Bijak. Kami Bijak itu untuk disabilitas. Di situ kami buka registrasi, dalam 2 hari pelatihan makeup artist kami yang baru saja diadakan, dalam 2 hari antusias untuk mengikuti pelatihan itu ada 180 orang. Dari 180 orang itu kami pilih, kami tidak asal mengambil aja, tidak. Tapi kami mengadakan interview yang dilakukan oleh ibu-ibu perempuan tangguh yang mempunyai waktu gitu, berapa jam kami adakan interview. Pertanyaan kami yang pertama adalah, apakah kamu mau mandiri? Apakah kamu mau bekerja? Apakah apakah kamu hanya untuk mempercantik diri gitu ya? Kalau jawabannya dia saya tidak mau bekerja, kita cuma bilang terima kasih, nanti kita hubungi lagi ya gitu. Yang kedua, kita juga menanyakan apakah kamu boleh sama orang tua kalian, sama suami atau istri. Kalau tidak boleh, kami akan bilang terima kasih, nanti saya hubungin lagi ya. Gitu. Karena di sini pelatihan kami itu betul-betul untuk anak-anak disabilitas yang mau mandiri. Hanya itu sih pertanyaannya yang selalu kita, tapi ada lagi Bu, pertanyaannya ada banyak, nggak cuma 2 itu. Ada banyak terus, mereka itu benar-benar mau nggak, bagaimana gitu. Kita lihat dari jawaban-jawaban mereka, ya antusiasnya mereka bagaimana gitu. Baru nanti dari situ kita ambil, ada yang didiskualifikasi juga, tapi ada yang kami terima juga. Sudah tentu dari semua itu pun mungkin masih ada juga yang kurang ya Bu, tapi ya kita belajar terus ke depannya untuk lebih baik dan lebih baik lagi gitu Bu. Terima kasih udah bertanya, terima kasih. Ya kalau di Bandung seleksinya komunitas Bu. Jadi kalau dilihat dari sana ibu-ibu semuanya, yang dari Bandung 6 jagoan yang bikin telur asin ini datang dari komunitas yang sama. Jadi ada semacam siskamling lah, saling dukung keluarga-keluarga disabilitas di komunitas yang sama. Jadi itu berbagai cara ya ini. Silakan Ibu yang di belakang, mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang kami berikan. Terima kasih buat kesempatannya, nama saya Citra. Saya mau tanya gini, ini kan ada fase trainingnya gitu kan ya untuk kaum disabilitasnya kayak gitu kan. Nah kan tadi bilang katanya ada yang udah jadi MUA profesional kayak gitu. Apakah terus akan didukung sama PTI ataukah mereka setelah sudah dirasa sudah cukup profesional kayak gitu, udah kayak lulus gitu istilahnya, udah mereka benar-benar mandiri dan nggak dipantau lagi PTI, ataukah memang harus terus dipantau PTI setelah mereka memasuki fase kelulusan ini gitu. Terus yang kedua mau tanyanya gini, maksudnya tadi kan syarat yang itu buat masuk PTI gitu. Nah sekarang ini kan masih baru disabilitas kayak gitu. Nah maksudnya disabilitas yang lain itu bisa juga nggak registrasi di sekarang ini kan katanya yang baru ada di Bandung kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang untuk disabilitas yang jenis apa adanya cuma di Solo gitu. Apakah nantinya misalnya di Jakarta itu bisa untuk semua penyandang disabilitas yang lain kayak gitu? Makasih. Pertanyaan pertama untuk Bunda, pertanyaan kedua untuk Bu Ketum. Silakan Bun. Iya, sama Ibu. Pertanyaannya udah masih ingat tadi? Si Bunda ini kayaknya udah lupa-lupa bagaimana. Pertanyaan pertamanya Bun, kalau misalnya udah yoga nih, misalnya ya, yoga udah jago, udah profesional, makeup artist apa segala macam, itu nanti disapih nggak oleh PTI? Sorry, kami tetap mengawasi karena kan tergabung dalam koperasi, ya jadi kita dalam koperasi sehingga kami tetap memantau. Apakah perkembangan usahanya seperti apa? Kalau memang ada kekurangan atau apa, kami bersedia untuk tetap menjadi pendamping seperti itu.
Jadi seperti sekarang ini ada juga yang sudah mulai untuk merintis membuka salon. Itu saya juga mendampingi. Kemudian untuk menjadi perias pengantin seperti itu pun saya mendampingi. Ketika ada yang mau ikut ke lomba atau apa, saya dukung. Jadi kami mendukung. Kami PTI mendukung untuk apapun yang diinginkan oleh teman-teman. Termasuk dengan adanya koperasi itu kita terus mengawasi sampai mereka betul-betul bisa mandiri dan betul-betul ingin melepaskan diri dari PTI, kita siap. Mungkin hanya coachingnya saja yang lepas Bun gitu ya. Tetapi kemudian mereka kan masih tetap tergabung dalam koperasi. Jadi masih ada ikatan dan nanti jadi pelatih juga biasanya gitu. Ikut melatih adik-adiknya yang baru bergabung gitu. Ya, silakan kalau Ibu kuliner. Kalau sudah jago udah ini nih apakah mereka udah dijawab di samping sih? Udah dijawab Bu Susi ya? Udah jawab Bu Susi. Yang kedua aja ya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua tuh apa sih? Udah jawab. Ya disabilitas Itu ya harusnya yang jawab. Ketum yang jawab. Bu, tadi maaf pertanyaannya itu tadi Ibu kalau untuk disabilitas yang lain selain tuli ya maksudnya ya. Apakah akan diadakan oleh Perempuan Tangguh Indonesia? Apakah? Ya kan tadi kan kayak MUA itu kan maksudnya yang untuk tuli gitu. Sedangkan mungkin misalnya yang penyandang disabilitas yang lain misalnya yang tadi kayak kakinya patah bisa jadi MUA juga gitu. Apakah di dalam registrasi yang tadi Ibu bilang bisa nggak gitu di Jakarta maksudnya ikut juga gitu di kelas yang untuk MUA kayak gitu. Bisa Bu? Bisa, iya. Jadi tidak terbatas tuli. Cuman kan kalau kita mesti lihat juga ya Bu, kalau misalnya tadi makeup artist itu kan mesti jalan ya ke klien. Nggak mungkin kita itu misalnya yang tunadaksa itu kita latih untuk pergi ke klien itu kan juga mungkin kan susah ya. Jadi kita mengadakan pelatihan itu sesuai dengan kemampuan dan juga kemampuan dari orang-orang itu dulu gitu. Kita lihat mungkin kalau yang tunadaksa itu kita bisa bikin pelatihan untuk membatik atau untuk melukis. Nah itu kita bisa lakukan itu. Tapi kalau MUA saat ini memang kita benar-benar hanya untuk anak-anak tuli saja. Mungkin sementara. Karena ada dasar tertentu, syarat tertentu ya. Kayak misalnya harus melihat gitu ya kalau makeup artist. Jadi kalau tunanetra mungkin tidak bisa ikut kalau makeup artist gitu. Tapi di tempat yang lain mungkin dia bisa cocok, ada kemampuan dasar. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan untuk yang lain. Misalnya untuk berlatih menyanyi seperti yang tadi mungkin kita juga bisa mengadakan pelatihan musik, instrumen mungkin itu lebih cocok ya Bu ya. Kalau itu fotografi gitu, itu mungkin kita mesti gali lagi dari kita juga supaya bisa lebih lagi. Karena kita punya disart Bu, Ibu, kita punya disable art. Ada art juga, ada seni ya. Ibu boleh maju ke depan aja. Maaf, saya nggak bisa dengar. Nggak, saat ini udah ada untuk yang kayak art tadi kayak gitu, untuk bernyanyi kayak gitu. Saat ini kami sudah ada seni lukis dan seni membuat keramik untuk anak-anak autis dan Down syndrome. Dan batik Bu, Ya. batik. Dan batik untuk anak-anak cacat. Itu tapi masih terbatas di Solo. Ya. Di Solo karena danar hadinya di Solo Bu, maksudnya ya. Ya ibu-ibu, Bu bapak-bapak saya pikir sudah cukup ya. Bu Hema tadi lupa disampaikan itu pelatihan ini kan kita free ya Bu Hema ya. Ya. Pelatihan ini kan free. Kemudian peralatan yang kita iya Bu Hema. Yang juga harus sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang ikut pelatihan di PTI akan diberikan alat kerja. Jadi kalau kita lihat ini ada perangkat-perangkat makeup artist itu semuanya diberikan kepada anak-anak yang dilatih makeup artist. Kalau yang di kuliner ada kompor, oven segala macam dikasih ya. Kuliner itu di pelatihan kuliner. Ya ibu-ibu, bapak-bapak terima kasih. Kita sudahi dulu. Ibu-ibu pengurus PTI bisa turun. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam talk show ini. Nah sekarang untuk menutup acara ini kita justru meminta agar ibu-ibu yang sudah didandani silahkan untuk ke depan ke sini ya. Bunda Susi jangan dulu turun, silahkan ibu-ibu didandani. Kita akan lihat dari kedekatan.
di sini kita akan lihat dari kedekatan Ibu Lili Amrina, tadi sudah didandani oleh Kak Erna ya. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan salah ya, Ibu Lili ini usianya 60 tahun ya. Jangan. Kacau ya aku. Kak Erna sini, make up artist di sebelahnya. Jadi walaupun kita sudah tua bisa sering gitu. Kita tuh sengaja ngelatih make up artist supaya apa? Perempuan-perempuan ibu-ibu tangguh ini ya, supaya cantik terus gitu. Mus-mus di make up, mus-mus di make up gitu. Nah ini Ibu ini. Kemudian yang kedua Ibu Miu Dewi. Miu Dewi sudah dirias oleh Kakak Dara ya. Bisa lihat bagaimana penampilan Ibu Miu. Cantik sekali. Dan Ibu Lis sudah di make up artist oleh Ibu Vina. Bisa dilihat cantik sekali. Inilah hasil karyanya. Dengan cantiknya ibu-ibu ini juga adalah akhir dari sesi kita kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bergabung dengan PTI. Yang akan membeli telur asin dipersilakan ini ya. Ada di depan harganya Rp20.000. Dan untuk sesi ini kita diskon 50% menjadi Rp10.000 ya. Hanya siapa cepat dia dapat, dipersilakan. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan semuanya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.